Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update info pencairan PKH tahap ketiga tahun 2021. Banyak sekali yang zonk. Kenapa ya? Ini alasannya. Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang update info pencairan PKH tahap ketiga tahun 2021. Banyak sekali yang zonk. Kenapa ya? Ini alasannya. Sahabat YouTube, saat ini yang cair adalah bantuan PKH tahap ketiga termin pertama. Jadi yang masih zonk saat ini ada kemungkinan nanti akan dicairkan pada termin kedua dan mungkin termin-termin berikutnya sahabat YouTube. Jadi jangan khawatir ya sahabat YouTube. Perlu diketahui bersama pada surat keputusan penetapan para keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini dijelaskan bahwasanya yang dicairkan saat ini adalah para KPM yang memenuhi 5 kriteria sahabat YouTube ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Berikutnya yang dicairkan saat ini datanya adalah sebanyak 2,7 juta keluarga penerima manfaat PKH se-Indonesia. Dan di semua bank, baik Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, ini semuanya sudah dicairkan di 2,7 juta keluarga penerima manfaat. Perlu diingat ya, karena total penerima PKH itu adalah 10 juta. Sehingga kalau dikurangi 2,7 juta, masih tersisa 7,2 juta sekian penerima manfaat PKH yang bantuannya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia memang masih belum dicairkan karena masih belum di SK-kan dan masih belum memenuhi 5 kriteria itu sahabat YouTube ya. Perlu dipahami banget ini sahabat YouTube. Jadi banyak sekali yang curhat di Facebook ya, di media sosial lainnya. Ini bantuan saya zonk ya sahabat YouTube, katanya cair namun masih zonk. Kemudian di daerah A misalkan sudah cair apa belum. Perlu diingat di seluruh daerah di Indonesia ini semua sudah dicairkan. Di seluruh bank juga sudah dicairkan. Namun yang perlu diingat, yang dicairkan ini adalah sebanyak 2,7 juta keluarga penerima manfaat. Kalau totalnya 10 juta maka kurang 7,2 juta yang masih belum dicairkan sahabat itu, perlu dipahami ya. Dan channel Diari PKH saat ini telah merangkum ada 2 kemungkinan ya sahabat YouTube yang menyebabkan bantuan sahabat YouTube ini zonk. Yang pertama mungkin sahabat YouTube ini ngeceknya ke ATM ini kecepatan sahabat YouTube ya, terlalu cepat ngeceknya. Jadi perlu dipahami pencairan bantuan PKH ini tidak bisa serempak sahabat YouTube, karena melibatkan 4 bank yang tentunya kecepatan transfer, target transferring dana PKH ini berbeda-beda ya sahabat itu. Ada yang lambat karena nasabahnya banyak, ada yang cepat karena nasabahnya ini sedikit ya. Jadi perlu dipahami seperti itu sahabat itu. Sehingga mungkin sahabat YouTube ini ngeceknya hari ini, padahal bank masih memproses bantuan sahabat YouTube semua, cairnya besok. Nah ini sahabat YouTube yang ngeceknya sekarang sudah keluar-keluar di media sosial, bantuan saya zonk ya sahabat YouTube, bisa dipahami ya. Solusinya kalau seperti itu bagaimana? Di channel Diari PKH kemarin sudah memberi solusi sebenarnya. Makanya kalau melihat informasi tolong dilihat sampai selesai ya sahabat YouTube, biar tidak menimbulkan gagal paham tentunya. Silakan kalau kasusnya seperti itu, silakan ditunggu dulu 1 minggu kemudian ya sahabat YouTube. Misalkan hari ini ngecek zonk, tunggu sampai 1 minggu. Nah di 1 minggu itu tadi ya, 7 hari berikutnya silakan kembali cek sahabat YouTube. Kalau memang bantuan sahabat YouTube itu masuk, insya Allah masuk bantuannya. Kalau belum masuk, maka kemungkinan kedua
yang akan saya jelaskan ini sahabat YouTube, kenapa kok bantuannya zonk ya. Jadi alasan kedua kenapa bantuannya zonk, karena nama sahabat YouTube semua belum di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sahabat YouTube. Nah, yang ditetapkan di SK ya, ataupun yang di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini yang memenuhi 5 kriteria sahabat YouTube. Kriteria yang pertama adalah yaitu yang berdasarkan hasil pemutahiran final closing tahap ketiga di EPKH pada tanggal 5 Mei tahun 2021 sahabat YouTube. Kalau sahabat YouTube ini lolos final closing dan keterangannya komitmen, insya Allah cair ya sahabat YouTube. Namun kalau keterangan di final closing ini adalah tidak komitmen, karena mungkin diverifikasi baik itu pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial ada yang tidak memenuhi syarat. Contoh, anak sekolahnya, kehadiran di sekolahnya kurang dari 85%. Ini bisa menyebabkan tidak komitmen. Sehingga kalau tidak komitmen biasanya bantuan ini ditunda ya sahabat YouTube, dipending dulu, nanti akan dicairkan di tahap berikutnya. Seperti itu sahabat YouTube. Kemudian kriteria yang kedua itu telah disesuaikan dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 12/HUK/2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial tahap pertama. Nah sahabat YouTube, ada kemungkinan yang zonk saat ini bisa jadi nih sahabat YouTube, ketika dipadankan antara DTKS dengan Dukcapil, data sahabat YouTube tidak padan. Tidak padannya karena apa? Karena mungkin ya NIK-nya masih belum terdaftar di Dukcapil, atau NIK-nya masih belum teraktivasi di Dukcapil sahabat YouTube, atau mungkin termasuk data ganda mungkin ya sahabat YouTube, seperti itu ketika dipadankan antara DTKS dengan Dukcapil. Kemudian kriteria yang ketiga ya sahabat YouTube, ini tidak termasuk dalam kategori data anomali. Nah, yang barusan saya sebutkan tadi ya sahabat YouTube. Jadi mungkin di DTKS-nya terindikasi ganda, kemudian di EPKH-nya nomor KK-nya ini ditulis 0000, NIK-nya 0000, ini namanya data anomali sahabat YouTube. Kalau data sahabat YouTube termasuk data anomali, maka memang bisa dimungkinkan pencairannya adalah zonk sahabat YouTube ya. Kemudian kriteria yang keempat, ini telah disesuaikan dengan data hasil penelitian dan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2021. Setiap habis penyaluran itu ada namanya rekonsiliasi, yang cair berapa, yang tidak cair berapa, yang disalurkan berapa, yang tidak disalurkan berapa. Nah, di situ terekod sahabat YouTube ya. Nah, yang zonk saat ini bisa jadi ya, kemungkinan di bantuan PKH tahap pertama kemarin itu bantuannya belum diambil sahabat YouTube ya, belum diambil, mungkin karena penyebab kartu KKS-nya hilang atau rusak sehingga menunggu kartu baru lama. Namun si KPM ini tidak mengambil bantuan melalui buku tabungan atau buku rekening, sehingga bantuannya mengendap, akhirnya direkonsiliasi, dinyatakan bantuannya tidak diambil. Nah sahabat, ketika tidak diambil maka kan asumsi dari kementerian adalah tidak butuh, yaitu tadi sahabat itu bisa menyebabkan bantuannya saat ini zonk. Kemudian kriteria yang kelima ya, yang menyebabkan penerima manfaat saat ini di SK-kan ini ya sahabat itu, yaitu telah dilakukan pengecekan melalui OMSPAN dan memiliki status rekening aktif. Nah, di video kemarin saya juga sudah menjelaskan ada istilahnya gagal OMSPAN. Nah, gagal OMSPAN itu adalah ketika data sahabat itu di kartu KKS atau di buku rekening ya, data di bank ini tidak sama dengan data yang ada di DTKS ya, atau data di Dukcapil ini tidak sama sahabat itu. Misalkan namanya di KKS ini Rofiah, tapi di KTP-nya namanya Rofiatun. Nah, ini kan berbeda. Ini namanya adalah gagal OMSPAN sahabat YouTube. Yang zonk saat ini bisa jadi kemungkinan seperti itu. Jadi tidak memenuhi 5 syarat ini sehingga menyebabkan bantuannya masih belum bisa di SK-kan, dan akhirnya ketika sahabat YouTube ngecek namanya zonk karena saldonya masih belum masuk, masih 0 sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube, itu yang menyebabkan bantuan saat ini zonk ya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama ngeceknya kecepatan, yang kedua karena memang tidak di SK-kan karena tidak memenuhi 5 kriteria ini sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube.
Dan banyak sekali yang bertanya, Mas, kalau berulang kali cek, sering cek ya kartu ATM-nya itu apakah berpengaruh nanti ke bantuan PKH-nya? Sahabat YouTube perlu dipahami ya, kalau sahabat YouTube itu ngeceknya di ATM yang sama dengan bank yang mengeluarkan kartu sahabat YouTube semua, misalkan kartu KKS-nya dari Bank BNI, ngeceknya di ATM BNI, nah ini tidak dikenakan biaya cek saldo. Atau ngeceknya di ATM Link, ini juga tidak dikenakan biaya cek saldo. Namun kalau sahabat YouTube ini ngeceknya di Bank DKI, Bank BJB, Bank Jatim, ya, Bank BCA, Bank Niaga, Bank Bukopin, ya mungkin sahabat YouTube ya. Jadi nanti akan ada biaya transaksi cek saldonya sahabat YouTube. Namun kalau ngeceknya ini di ATM Link, mesin ATM Link, atau ngeceknya di mesin ATM yang sama dengan bank yang mengeluarkan kartu KKS-nya sahabat YouTube, ini tentu tidak ada biaya transaksi cek saldo sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan tentunya saya doakan semoga yang masih zonk saat ini semoga segera dicairkan bantuan PKH-nya. Termin kedua segera diturunkan SK-nya, BNPA atau SP2D-nya segera diturunkan ke pendamping PK masing-masing, sehingga ketika nanti para KPM ini bertanya kepada pendamping, maka pendamping bisa menjawab. Dan tentu saat ini pendamping ini ya mungkin bisa jawabnya, sabar Bu, bantuannya belum masuk, ya hanya sebatas itu. Mau digimanakan, karena pendamping ini bukan pemberi bantuan. Jadi pendamping ini yang sifatnya hanya mendampingi sahabat YouTube semua. Yang mengeluarkan atau yang memberikan bantuan ini adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Jangan lupa sebelum meninggalkan video kali ini, tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.